sikap Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh tadi. Supaya jangan menjadi fitnah dan mudah saja orang akan ada yang mengancam memperkarakan MUI. Saya sebagai Ketua Panitia Tablik Akbar UAS di Payakumbuh merasa perlu untuk membuat video ini sebab tampak bahwa MUI menjadikan mimbar-mimbar ceramah sebagai jalan untuk menyampaikan pandangan-pandangan terbatas terkait blunder yang dilakukan oleh pengurus MUI Kota Payakumbuh yang menolak Tablik Akbar UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallim ala rasul karim. Ikhwani fillah, beberapa hari yang lalu isu mengenai MUI Payakumbuh yang berada Sumatera Barat menolak tentang diadakannya tablik akbar yang dimana dalam hal ini Ustadz Abdul Somad ataupun UAS sebagai ulama ataupun dai yang menjadi penceramah. Penolakan ini ikhwani fillah yang dimana adalah berkenaan dengan politisasi ataupun video UAS yang ada di media sosial bahwasanya UAS ini atau Ustaz Abdul Somad mendukung salah satu paslon calon bupati di Payakumbuh. Nah, namun setelah berita daripada pernyataan Sekretaris MUI Payakumbuh, kemudian Ketua daripada MUI Payakumbuh dalam hal ini yaitu Buya Gus Rizal, yang dimana pernyataan beliau adalah untuk mencegah daripada hal-hal politisasi dai di luar Sumatera Barat. Yang dimana hal ini ikhwani fillah bisa kita lihat seperti pernyataan Ketua MUI Payakumbuh seperti ini ikhwani fillah. Sikap Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh tadi. Supaya jangan menjadi fitnah dan mudah saja orang akan ada yang mengancam memperkarakan MUI. Nah, sekarang saya mau jelaskan. MUI Sumatera Barat akan terus tegak bersama dengan MUI Kota Payakumbuh. Itu prinsip. Dan tidak akan membiarkan MUI Kota Payakumbuh sendirian. Kenapa? Karena keputusan dan sikap yang diambil itu telah dikoordinasikan. Nah, telah dikoordinasikan dengan MUI Sumatera Barat. Dan itu adalah garis dari lembaga keulamaan di Majelis Ulama begitu. Oh, ada hal-hal yang diperlukan mereka berkoordinasi. Jadi kalau ditanyakan sudahkah berkoordinasi? Sudah. Apakah MUI Sumatera Barat setuju dengan sikap itu? Setuju. Apa alasan? Alasan pertama adalah karena itu tegak lurus dengan hasil rapat koordinasi daerah Rakorda MUI se-Sumatera Barat. Dan saya sudah jelaskan di sini bahwa Bapak dan Ibu-ibu dan sudah saya sebarkan juga itu seiring itu tegak lurus dengan hasil keputusan rapat koordinasi daerah MUI se-Sumatera Barat. Kalau se-Sumatera Barat apa maknanya? Berarti MUI Sumbar ada, MUI Kabupaten Kota perwakilannya ada. Bidang fatwanya, ketuanya hadir. Nah, sebab nanti ada pula yang berbicara, oh itu kan merendahkan kehormatan guru kami. Itu ulama yang berkumpul sebanyak itu, apa tidak punya kehormatan pula? Jadi jangan begitu. Kalau begitu cara mengapakannya, itu melecehkan orang itu namanya. Di guru awak saja mempunyai kehormatan. Nah, itu satu. Alasannya adalah karena itu berdasarkan kepada dalam surat itu. Cuma persoalannya kita ini kan tidak mau membaca ya. Surat itu jelas-jelas berpedoman kemana? Kepada
kepada hasil putusan Rakorda MUI se-Sumatera Barat. Nah, apa itu? Di antaranya adalah MUI Sumatera Barat, ini jangan dilupakan dahulu. Ulama Sumatera Barat berkomitmen untuk tetap independen. Itu dasarnya. Itu di dalam dahulu, bukan keluar dahulu. Ya, ada pula yang menuduh, kok benci je guru kami? Nah, apa urusan kami benci je guru kalian? Selama ini kan tidak ada. Terserahlah. Mau tabligh akbar, mau apa. Ada MUI ikut. Tidak. Jadi jangan diseret-seret ke ranah itu. Dan bencilah. Ada pula mengatakan, ini cemburu lah. Cemburu apa? Nah. Oh, kalau perkara, siapa yang mau cemburu? Ada yang nuduh, oh ya, saya tidak pernah mencari jadwal keluar. Tidak pernah ikut-ikutan. Ini tuh undangan tidak tanggung banyaknya keluar. Ini baru dari Batam ada undangan. Kita tidak bisa. Kenapa? Tugas di Sumatera Barat tidak terpikul. Hari demi hari ada saja persoalan. Jadi, kalau kita dituduh cemburu-cemburuan, ini jadwal di sini saja yang rutin tidak terisi terus. Kadang harus ditinggalkan. Nah, untung banyak kawan-kawan yang mau. Jadi tidak ada urusan itu. Bahkan Bapak dan Ibu-Ibu tahu, di Bukit Tinggi ini, ada tidak saya ceramah selain di surau ini? Kan tidak ada. Nah, jadi untuk apa? Kalau cemburu itu pasti kalau ada persaingan. Kita tidak ada bersaing dalam perkara ini. Nah, jadi jangan diseret-seret ke sana. Oh, itu melecehkan guru kami. Hati-hati. Ulama se-Sumatera Barat juga punya kehormatan. Itu buya-buya di kampungnya. Orang-orang yang ditinggikan oleh para ulama di daerahnya, di kabupatennya, di kotanya, juga punya kehormatan. Nah, itu jangan seperti itu. Itu alasannya yang sering diapakan. Kemudian yang kedua adalah bisa setelah ada komitmen bersama ulama di dalam. Nah, MUI Sumatera Barat meminta agar dai-dai dari luar, ingat ya, dai ya, dai-dai mubalik yang dari luar itu untuk tidak mencampuri. Kenapa? Karena kami telah menerapkan ke diri kami, ke ulama di dalam ini, untuk tidak ikut. Tolonglah, hormatilah kira-kira apa yang menjadi keputusan dan sikap kami di dalam ini. Setelah kita mendengar pernyataan daripada Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Payakumbuh, dalam hal ini Buya Gus Rizal, menunjukkan sikap bagaimana MUI se-Sumatera Barat yaitu tidak boleh berpolitisasi. Dalam hal ini, kenapa tabligh akbar diadakan di Payakumbuh yang diisi oleh Ustadz Abdul Somad? Karena Ustadz Abdul Somad dalam hal ini mendukung salah satu paslon calon bupati di Payakumbuh. Namun berkaitan dengan hal itu, ikhwani fillah, ada pernyataan daripada Ketua Panitia Tabligh Akbar di Payakumbuh, yang dimana dalam hal ini tidak seperti apa yang disampaikan oleh MUI Payakumbuh. Berikut ini penjelasan dari Ketua Penyelenggara Tabligh Akbar di Payakumbuh yang diisi oleh Ustadz Abdul Somad. Saya sebagai Ketua Panitia Tabligh Akbar UAS di Payakumbuh merasa perlu untuk membuat video ini, sebab tampak bahwa MUI menjadikan mimbar-mimbar ceramah sebagai jalan untuk menyampaikan pandangan-pandangan terbatas terkait blunder yang dilakukan oleh pengurus MUI Kota Payakumbuh yang menolak Tabligh Akbar UAS. Kronologi singkatnya, Al-Husam sebagai Panitia Tabligh Akbar UAS mengirimkan surat permohonan rekomendasi pada hari Selasa 15 Oktober. Dan berdasarkan permintaan Buya Erman Ali sebagai Ketua MUI Payakumbuh, surat itu cukup dikirim via WhatsApp. Yang dijawab kemudian bahwa MUI tak perlu mengeluarkan surat rekomendasi. Bahkan Ketua MUI menyampaikan bahwa beliau menunggu undangan.
Namun kemudian, Rabu tanggal 16, virallah surat bahwa MUI Payakumbuh menolak tablik akbar UAS di media sosial, di mana tidak ada satupun panitia acara yang mendapatkan surat itu secara pribadi. Bahkan saya pun mengonfirmasi ini kepada Sekum MUI Payakumbuh, Hanan Putra, dan ia memberikan jawaban yang tidak jelas. Kamis tanggal 17, keluar pula video yang menyatakan bahwa pada acara yang belum terlaksana ini ada unsur politik praktis yang tentu saja merupakan fitnah. Dan kami dari panitia tegaskan bahwa tidak ada satupun usaha klarifikasi dari MUI Payakumbuh kepada panitia sebelum surat dan video ini tersebar. Setelah itu barulah MUI Payakumbuh menghubungi kami ketika MUI Payakumbuh sudah terlanjur dibuli oleh masyarakat. Adapun kebohongan yang perlu kami luruskan di sini adalah: pertama, Sekretaris MUI Payakumbuh sudah berbohong kepada Ketua MUI Sumatera Barat bahwa ia mengirim surat jawaban melalui WhatsApp kepada panitia. Sekum MUI Payakumbuh tidak pernah mengirimkan surat apapun kepada panitia, baik secara langsung ataupun via WhatsApp. Justru panitia mendapatkan surat itu dari orang lain. Ternyata surat itu sudah viral di salah satu akun medsos di Payakumbuh. Parahnya, kebohongan ini kemudian disampaikan berkali-kali di mimbar-mimbar ceramah Ketua MUI Sumatera Barat. Maka kami dari panitia sangat menyayangkan sekelas MUI Sumatera Barat menjadikan kabar bohong sebagai bahan untuk berceramah. Sehingga yang muncul kemudian adalah provokasi. Kami sebenarnya sudah konfirmasi ini ke Sekum MUI Payakumbuh, di mana beliau justru menyalahkan tembusan surat. Maka kami perlu pertanyakan, apakah Sekum MUI Payakumbuh menyalahkan MUI Sumatera Barat, Polres Payakumbuh, Kesbang Pol Payakumbuh, ataukah Banwaslu Payakumbuh? Kedua, adanya ketidaksinkronan antara keterangan MUI Payakumbuh di dalam surat balasan publik dengan video yang beredar, dan juga dengan pernyataan Sekretaris MUI Payakumbuh pada acara yang disiarkan di Padang TV Jumat malam lalu. Jawaban dari Sekum MUI Payakumbuh pun tidak tegas. Apakah yang ditolak itu adalah kegiatan politik praktis, ataukah tablik akbar, ataukah Ustadz Abdul Somad secara personal, ataukah sekedar menolak memberikan rekomendasi acara? Menurut kami, orang yang benar tidak akan memberikan keterangan yang berubah-ubah dan pelin-pelan seperti ini. Maka ini perlu dijelaskan oleh Sekum MUI Payakumbuh. Ketiga, di dalam acara yang disiarkan Padang TV pun Sekretaris MUI menyebutkan bahwa juru bicara panitia yaitu saya sendiri menganggap bahwa Ustadz Erman Ali sebagai Ketua MUI Payakumbuh sebagai orang yang sesat. Ini pun merupakan kebohongan yang perlu diklarifikasi oleh Sekum MUI Payakumbuh. Keempat, dan ini yang paling utama rasanya, MUI di dalam video menyatakan bahwa acara yang belum terlaksana itu ada unsur politik praktis. MUI juga berbohong telah melakukan kajian. Kalau memang hal tersebut diputuskan berdasarkan kajian, maka kami meminta kepada MUI Payakumbuh untuk mengeluarkan ke publik kajian seperti apa yang MUI Payakumbuh lakukan, sehingga bahkan panitia pun tidak diikut sertakan dalam kajian tersebut. Kelima, MUI Sumbar selalu menuduh bahwa panitia mempermasalahkan MUI Payakumbuh yang menolak memberi rekomendasi. Berkali-kali panitia tegaskan bahwa yang dipermasalahkan adalah MUI yang menuduh bahwa acara tablik akbar yang akan dilaksanakan ini bermuatan politik tanpa tabayun atau meminta klarifikasi kepada panitia. Belum lagi surat yang dikirim tidak kepada panitia namun kepada publik. Ditambah kesalahan parah Sekum MUI Payakumbuh karena begitu ingin membela diri, sehingga menyatakan bahwa Imam Lais bin Sa'ad ada di Irak, padahal beliau itu di Mesir. Kami yang fakir ini meminta kepada Ketua MUI Sumatera Barat untuk tidak lagi menjadikan informasi bohong ini sebagai bahan orasi di mimbar-mimbar. Hal ini tidak akan membuat yang keruh menjadi jernih, justru menjadi provokasi. Kami juga menyayangkan sebenarnya ketika kami klarifikasi di kolom komentar akun Facebook Tuan Ketua MUI Sumbar, akun kami malah diblokir. Mengakui kesalahan adalah sikap seorang ksatria. Tidak akan berkurang harga diri oknum Majelis Ulama Indonesia mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf. Namun kalau arogansi sudah menguasai diri, maka sama-sama kita meminta kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah.